الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه ذوي الكرام. أما بعد، pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Dengan kasih sayang Allah kita bisa melaksanakan suatu ibadah di bulan yang penuh berkah, maghfirah dan kemuliaan hari ini. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat, Rasulullah mengaku kita sebagai umatnya, dan dengan harapan akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya Tarawih dan Zikir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya pada malam yang berbahagia ini, kita coba melihat bagaimana pentingnya niat di dalam beramal, wabil khusus pada bulan puasa Ramadan ini. Masyarakat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah niat, kita sering mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Setiap sesuatu amal itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergantung pada niatnya. Niat untuk apa kita beramal, maka itu yang akan kita dapatkan, itu yang akan dicatat, itu akan ditulis, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita masuk ke masjid, di Masjid At-Taqwa ini, sama-sama kita masuk ke masjid. Di dalam masjid durasi waktu 10, 50 atau 30 menit. Kemudian teman kita yang satu, di saat beliau masuk ke dalam masjid, ada niat dia, nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Misalnya, sengaja saya masuk ke masjid, atau saat dia masuk ke masjid, sengaja saya beriktikaf di masjid sunat karena Allah Ta'ala. Satu lagi teman kita tidak menyatakan niat seperti itu, masuk, duduk bersama-sama, berzikir, baca Quran, durasi waktu 30 menit, keluar dari masjid. Otomatis perbedaan dua hamba Allah ini, satu si A dan si B, berbeda dalam pandangan catatan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Yang satu dia ada niatnya, sengaja dia masuk ke masjid, dia pasang niat untuk i'tikaf. Di samping mendapatkan zikir, pahala baca Al-Quran, tambah lagi pahala i'tikaf karena dia ada niat. Sementara teman si B satu lagi yang tidak melafazkan apa-apa di dalam, dia berdiam diri di dalam masjid, tidak dapat apa-apa, hanya mendapat zikir, baca Quran, sudah selesai. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, Darul Iftar Misra menukilkan al-farqu bainal ibadah wal 'adah fil niyyah. Perbedaan kebiasaan amal-amal yang kita lakukan itu tergantung pada niat. Contoh lagi yang paling mudah kita pahami bersama jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mandi. Sama-sama menyiram air dari kepala sampai ujung kaki. Intinya bersih, hilang lelah dan sebagainya. Tapi mandi juga
Seseorang hamba Allah ini misalnya hari Jumat, mandi sama-sama hari Jumat. Yang satu ada niat, sengaja saya mandi sunat hari Jumat karena Allah Ta'ala. Dia di samping bersih anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki bersih dan hilang kotoran, dia mendapat pahala sunat mandi hari Jumat. Nah, sementara yang satu teman yang satu lagi tidak ada niat mandi, dia mandi biasa. Bahasa yang paling mudah, biasa aja. Biasa aja itulah yang tidak mendapatkan pahala. Habis air satu bak, pahala tidak dapat. Yang ada habis air dan bersih badan. Sementara yang lain habis air satu bak, pahala dapat, badan bersih. Innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu tergantung pada niatnya. Makanya ada kebiasaan mandi, kebiasaan duduk dalam masjid, kebiasaan berpuasa. Biasa saja. Tidak menahan diri dari seluruh yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita coba bersama. Yang membedakan suatu amalan, solat misalnya. Solat semua ada kata-kata usolli fardal isya'i arba'a raka'atin. Makmuman imaman itu terserah. Arba'a raka'atin kalau lengkap. Mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Dalam lafaz itu bukan niat, itu lafaz. Para ulama menyebutkan lafaz yang diucapkan itu bukan makna niat. Secara ta'rif, an-niyatu lughatan al-qasdu al-mailu al-iradatu. Yang dikatakan niat menurut bahasa adalah sengaja, kecondongan, keinginan, muqtarinan bil fi'li taqarruban ila Allah Ta'ala, yang dikaitkan dengan amal yang kita lakukan untuk mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salat diucapkan usolli fardal isya'i arba'a raka'atin tadi misalnya. Dalam salat ini ada 3 yang harus komponen niatnya yang harus dilakukan. Yang pertama qasad. Al-qasdu sengaja, usolli sengaja saya salat. Tentukan ta'aratnya apa? Arba'a raka'atin. Sholli fardal isya, fardul isya. Fardul isya ini berapa? 4 rakaat. Qasad ta'arat ta'yin. Ta'yin ain waktu. Penentuan waktu. Di dalam puasa juga begitu. Nawaitu shauma ghadin. Itu bukan niat, lafaz yang kita dapatkan. Secara istilah yang dikatakan niat adalah apa? Mailul qalbi muqtarinan bil fi'li. Kecenderungan hati kita tawajuh istiqomah menyengajakan hati, cenderung fokus konsentrasi kepada apa yang kita lakukan. Itulah ta'rif niat menurut istilahnya. Niat itu tidak ada batas waktu. Sebentar saja kalau niat solat misalnya, Allah, itu cenderung hati kepada apa yang kita lakukan. Saya solat isya 4 rakaat, imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Selesai. Bukan Allah, enggak maksudnya Allah. Itu memasukkan, bukan niat namanya. Makanya lama. Allah. Lama sekali. Itu bukan niat. Memasukkan kata-kata yang diucapkan usolli diartikan dalam hati. Begitu juga puasa. Kenapa puasa butuh niat? Biar ada perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah. Shauma ghadin. Besok saya puasa wajib atau puasa sunnah? Itulah muqtarinan bil fi'li. Dikaitkan dengan amal yang kita dekatkan diri kepada Allah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu Ramadan lillahi ta'ala. Jangan tambah lagi Allahu Akbar, enggak ada. Karena biasanya Allahu Akbar sholli fardhu Ramadan boleh pada isya Allahu Akbar. Ada juga orang-orang yang belajarnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu Ramadan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Bukan salat. Jadi cenderungnya hati kita kepada amal yang kita lakukan.
Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang kalau kita berbicara masalah ini. Makanya para ulama menyebutkan, boleh tidak kita berniat dari pertama Ramadan, niat full Ramadan. Ada fuqaha menyebutkan boleh. Kapan cenderung kita niat di dalam bulan Ramadan? Di saat ghurubus syamsi hatta tatla'ul fajar. Terbenamnya matahari malam pertama Ramadan sampai terbitnya fajar. Itulah waktu niat Ramadan kita laksanakan. Nah, biar tidak timbul perselisihan di antara mengamalkan afdaliyah, yang kita inginkan apa? Kesempurnaan. Ayyukum ahsanu amala. Yang diinginkan apa di antara kita? Siapa yang terbaik amalnya? Kalau ada yang terbaik, untuk apa yang baik? Untuk apa yang cukup? Cari yang terbaik. Maaf, kita jualan, kita memproduksikan semacam bentuk barang dan sebagainya. Yang kita produkkan tak mungkin yang cukup. Yang cukup ini harganya murah. Tak mungkin. Pasti yang the best, yang istimewa, yang terbagus yang kita produksi. Ini juga bentuk yang kita inginkan apa? Yang sempurna. Maka biar keluar daripada perselisihan para ulama tersebut, dilazimkan untuk setiap malam kita berniat kali, walaupun pertama malam sudah kita niat saya puasa full Ramadan sampai akhir. Fuqaha menyebutkan boleh niat seperti itu, tapi untuk kesempurnaan dikuatkan lagi dengan istilahnya tajdidul niat, memperbaharui niat kita, karena besok dan seterusnya kita akan melanjutkan puasa. Begitu juga dengan sholat. Sebetulnya kalau kita ambil kesimpulan bisa niat pertama dari subuh kita sholat, sengaja saya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya karena Allah Taala. Selesai. Tidak demikian. Kenapa? Karena dia mengikat dengan waktu. Makanya ada tadi. Jadi jemaah yang kata Allah Subhanahu wa taala, ini perbedaan kebiasaan dengan ibadah yang kita lakukan tergantung pada posisi niat kita. Malam ini kita duduk di masjid ini, jangan lupa kita pasang niat iktikaf, biar duduk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa iktikaf, sama dengan sudah kekurangan nilai duduk kita yang hanya istirahat di bawah kipas angin atau berasi dan sebagainya, sementara pahala tidak kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita dan semuanya. Mari kita jaga potensi amal-amal kita, karena niat ini adalah fardu, niat ini adalah rukun. Misalnya dalam sholat, niat pertama adalah rukun pertama adalah niat. Dalam puasa juga begitu, rukun pertama adalah niat. Kalau tidak ada rukun, sama dengan la yusihhu al-amal, tidak sahnya dalam beramal sesuatu. Mandi tadi, apalagi mandi janabah, mandi junub, tidak ada pasang niat mandi junub, hanya ambil air habis semuanya. Jadi yang jelas hadas kita tidak terangkat. Kenapa? Niat kita tidak raf'al hadatsil akbar, tidak angkat hadas besar karena mandi saja. Otomatis masih berhadas, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Bagaimana biar suci semuanya? Nawaitu raf'al hadatsil akbar, siramkan air tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada saya dan kita semuanya. Semoga Allah berikan kekuatan terus-menerus agar kita betul-betul niat puasa kita. Puasa kita niat untuk ibadah, bukan ada. Nggak enak orang puasa, saya juga puasa. Nggak enak orang nggak ke masjid, saya juga ke masjid. Akhirnya apa? Nggak enak, kebiasaan aja. Timbul bahasa biasa saja. Tidak ada pahala dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.